Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terakhir tentang masalah mu'alaf membahas tentang masalah jual beli yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Jadi antara jual beli yang terlarang dalam hadis, yang disebutkan dalam hadis adalah satu jual beli yang namanya habalul habalah. Kalau tulisan Arabnya ya ha ba lam terus ha ba lam tak marbutah. Habalul habalah. Ini adalah jual beli yang ada dua penjelasan tentang makna jual beli habalul habalah. Adalah seorang itu membeli anak unta yang belum ada. Habalul habalah itu buntingnya bunting. Terjemahkan adalah buntingnya bunting. Ini ada unta yang sudah dewasa. Ini ada seekor unta yang sudah dewasa. Dan unta ini bunting, maka ada seorang yang membeli anaknya janin yang masih ada di bawah unta. Anaknya janin yang ada di bawah unta, jadi unta cucunya, cucunya. Maka dia beli cucunya si unta ini. Ada unta sudah dewasa, bunting. Maka cucunya dibeli. Makanya adalah jual beli yang terlarang karena jual beli barang yang tidak diketahui, majhul, tidak diketahui nanti jantan ataukah betina, mati ataukah hidup, cacat ataukah tidak diketahui. Maka unta ini punya cucu ya kalau anaknya betina. Kalau anaknya jantan terus kan cucunya nggak datang terus. Ini punya ada unta betina, nanti dia punya anak, anaknya unta betina. Nah anaknya yang unta betina ini punya anak lagi, nah itu yang dibeli. Makanya jual beli barang yang belum ada, jual beli barang yang tidak diketahui. Maka ini adalah jual beli gharar dan ini adalah jual beli yang terlarang. Penjelasan yang kedua, habalul habalah adalah jual beli. Ini ada orang mengadakan transaksi jual beli tidak tunai. Kemudian pembeli mengatakan, saya akan lunasi utang saya akan lunasi kekurangan saya jika untamu itu punya anak dan anaknya punya anak lagi. Nah ketika anaknya sudah punya anak lagi, nah itulah jatuh tempo pelunasan kekurangan cicilan saya. Ada orang jual beli barang namun tidak cash, tidak cash, tertunda uangnya. Kapan uangnya itu dibayarkan? Kalau unta punya anak dan anaknya sudah punya anak lagi. Maka ini adalah jual beli yang terlarang karena ada ketidakjelasan waktu pelunasan pembayaran. Maka di antara jual beli yang terlarang berdasarkan hal ini adalah jual beli yang tidak memiliki kejelasan waktu pelunasan pembayaran. Kalau orang mengadakan transaksi jual beli tidak tunai, maka harus jelas tanggal pelunasan itu kapan. Nah, kalau dibuat mengambang, ya nantilah kapan-kapan misalnya. Nantilah kapan-kapan ya, kalau bayar aja kalau udah punya duit, nggak jelas waktunya. Maka jual beli semacam itu adalah jual beli yang terlarang. Ya, seperti jual beli statusnya sebagaimana jual beli habalul habalah yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan banyak orang mengadakan transaksi jual beli semacam ini dasarnya karena mau mencari pelanggan, untuk mempertahankan pelanggan. Sebagian orang kemudian melepaskan barang tanpa ada omong-omong yang jelas. Ya, ini sudah dibawa dulu aja. Terus bayarnya kapan? Tanpa ada kejelasan, barang sudah dilepas. Ini adalah satu jual beli yang terlarang dan ini termasuk jual beli habalul habala. Ya, beberapa waktu yang lewat ada orang telepon ke HP saya. Dia produsen dan penjual roti dalam skala besar. Ya, banyak orang yang kulaan. Ya, dan seringkali dia cerita kalau seringkali kalau ada orang kulaan ini, terutama pelanggan lama, dan ngambilnya dalam jumlah besar, barang dilepas tanpa ada kapan waktu pembayaran. Sehingga terjadilah masalah. Kadang barang sudah lama namun belum bayar, ditagih jawabannya lucu. Ternyata ditagih, dia mengatakan, ini konsumen saya belum ngirim duit. Jadi dia kulaan punya konsumen. Yang cerita sama saya ini pedagang besar roti, ada yang ngambil kulaan, yang kulaan ini kan juga dibuat ke konsumen. Ditagih ini, Pak, gimana barang sudah sekian minggu sudah kita kirim ini. Oh iya, tapi ini saya belum dapat duit dari konsumen saya. Jadi alasannya konsumennya belum bayar, maka dia belum bayar ke produsen dan penjual roti. Berarti maka si orang yang telepon sama saya komentar, saya ini jual beli sama dia atau sama konsumennya, kok harus nunggu duit konsumennya. Kan saya jual beli sama dia. Maka saya sampaikan, itu semacam itu adalah jual beli yang tidak boleh. Jual beli yang tidak boleh harus ada ketika barang itu dilepas tanpa ada dengan berutang, tidak tunai, maka harus ada kejelasan kapan barang ini akan dilunasi, kapan duitnya akan diserahkan. Ini adalah jual beli habalul habala. Salah satu bentuknya adalah jual beli tanpa ada kejelasan waktu pelunasan atau pembayaran. Kemudian di antara pendapatan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemarin juga telah kita baca, telah kita singgung, yaitu adalah pendapatan yang didapatkan oleh tukang bekal. Namun yang terlarang adalah jika seorang itu mendapatkan uang dari bekal dan itu upah, di depan ada perjanjian 1 titik sekian 10.000. Saya dengar di Jakarta tahun berapa ya? Tahun dalam ya, tahun 2004 atau berapa, 1 titik itu 25.000 atau 30.000. Maka semacamnya adalah pendapatan dan uang yang dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan sebagai pendapatan yang kotor. Adapun apa yang didapatkan oleh seorang tukang tanpa ada perjanjian terlebih dahulu, artinya apa? Ya cuma ngasih dan menerima seberapa yang diberikan oleh pasiennya, maka ini dibolehkan oleh ba'dul ulama. Itu dibolehkan oleh sebagian ulama dengan alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sejumlah uang kepada orang yang membekalnya. Seandainya itu adalah satu hal yang haram, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memberikan uang kepada orang yang membekalnya. Sehingga sebagian ulama mengatakan, memaknai larangan upah untuk
tukang bekam adalah upah yang disyaratkan, upah yang disyaratkan di depan. Kalau ada ada daftar harga 1 sekian, ini yang terlarang. Namun jika cuma ya serelanya seberapa mau diberikan, maka ini dibolehkan oleh sebagian ulama dengan alasan Nabi SAW pernah memberikan uang sebanyak 1 dinar kepada seorang yang membekamnya. Dan di antara kelebihan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau adalah orang yang semangat untuk mengamalkan hadis. Ketika beliau pernah membaca hadis bahasanya Nabi SAW memberikan kepada tukang bekam uang sebanyak 1 dinar, maka beliau praktekkan. Beliau undang orang untuk bekam beliau. Setelah itu pulang-pulang dikasih 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Nah, sekarang emas berapa? 1 gram 200 atau 300? 388. Berapa? 388. 350 ya. 3 kali 4 3,5 kali 4 berapa? Berapa berarti? 4 gram berarti kan? 1.400.000 untuk tukang bekam. Itu karena semangatnya Imam Ahmad dalam mengamalkan hadis Nabi SAW. Dia baca hadis Nabi ngasih pada tukang bekam uang 1 dinar, maka dipraktekkan. Di antara jual beli yang terlarang adalah jual beli yang tidak karena saling ridho, ya, tidak karena saling rela. Maka jual beli karena dipaksa misalnya. Maka di antara syarat jual beli adalah adanya kerelaan antara masing-masing penjual dan pembeli. Ini di antara syarat sah jual beli. Maka segala bentuk jual beli yang tidak atas dasar kerelaan adalah jual beli yang tidak sah. Ya, contoh jual beli yang tidak atas dasar kerelaan adalah jual beli orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa untuk membeli atau dipaksa untuk menjual satu barang. Makanya jual beli dengan cara dipaksa ini adalah jual beli yang haram dan jual beli yang tidak sah. Orang dipaksa mau tidak mau harus beli. Saya pernah naik angkot ketika di Lampung, mau ke metro naik angkot, terus di satu perempatan itu ada preman. Ya, premannya sambil megang pinggir, dia berdiri di pinggir jalan, kemudian dia bawa botol-botol aqua. Ya, setiap mobil angkot yang mau lewat, begitu lewat di dekat dia agak berhenti, jalannya agak pelan, dia lempari aqua, masukkan ke dalam tempatnya sopir. Nanti bayarnya setelah balik. Dan kan muternya harus lewat situ juga. Ya, muter dia, kalau mau muter ya harus lewat gang itu lagi. Nah, sekarang dilempari, besoknya ya nanti muternya dia harus bayar. Pokoknya mau butuh aqua tidak butuh aqua, pokoknya harus terima aqua. Nah, nanti pulang dari terminal metro mau balik, itu ya harus bayar pulangnya. Ya, mau butuh aqua tidak butuh aqua, pokoknya harus terima aqua, kemudian nantinya harus dibayar. Ini jual beli terpaksa. Mau tidak mau harus beli aqua, kalau nggak mau ya urusannya sama preman. Maka ya jalan selamat ya sudah dibeli. Maka ini jual beli dalam kondisi dipaksa. Maka jual beli semacam ini adalah jual beli yang tidak atas dasar kerelaan, dan adalah jual beli yang terlarang. Jadi antara jual beli yang termasuk tidak memiliki dasar kerelaan adalah jual beli karena sungkan.
karena pekewu, karena tidak enak. Maka seorang itu membeli barang orang lain, kenapa? Wah, itu ustadz saya ya, yang jualan ustadznya, guru ngajinya. Nggak enak kalau nggak dibeli, nggak dilarisi, akhirnya beli. Maka ini jual beli yang terlarang. Atau ada orang tertentu yang kita sungkan, dia menginginkan barang yang kita miliki. Saya tertarik dengan barang dijual ya, tak beli. Maka akhirnya dijual karena sungkan, karena pekewo, karena tidak enak. Maka ini adalah jual beli tidak atas dasar kerelaan. Dan Nabi SAW mengatakan innamal bai'u an taraddi. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW mengatakan jual beli yang sah itu hanyalah dengan dasar kerelaan. Maka jual beli karena sungkan, karena pekewo, karena nggak enak, maka ini adalah jual beli yang tidak memenuhi persyaratan atas dasar kerelaan. Maka ini jual beli yang tidak sah. Jual beli yang tidak sah. Demikian juga termasuk berkaitan dengan masalah sungkan dan tidak enak, pekewo. Maka termasuk harta yang haram adalah harta pemberian orang lain, yang orang lain itu memberikan harta tersebut kepada kita karena sungkan dan pekewo. Ya, maka jual beli karena sungkan dan pekewo itu tidak sah. Demikian juga pemberian dan hadiah karena sungkan dan pekewo adalah pemberian yang tidak sah. Maka itu haram dimakan. Maka ada seorang yang lagi makan siang, temannya lewat, kemudian basa-basi nawari. Monggo Pak, ini darah, monggo. Ajak makan dulu. Padahal itu cuma basa-basi, pekewo, sungkan kok gak nawari. Itu aslinya ya jangan mau gitu artinya. Ya, artinya berangkat jangan mau. Namun ya basa-basinya ya ditawari, apalagi yang lewat bosnya. Maka ya etok-etoknya ya pura-puranya ditawar. Maka jika seorang itu tahu dari sikap, dari tradisi masyarakat bahwasanya semacam ini hanya sekedar basa-basi, semacam ini ada hanya pekewo dan sungkan kok tidak nawari, ya, bukan karena ketulusan untuk nawari, maka nggak boleh ngambil. Terus oh iya saya mau belum makan nih. Terus ikut nimbrung, ikut makan atau minimal ngambil gorengannya atau apanya. Kalau orang itu tahu dari sikap, kebiasaan orang tersebut atau tradisi masyarakat, kalau semacam ini adalah karena sungkan, ini adalah pura-pura karena tidak enak, maka tidak boleh menerima harta semacam ini, menerima harta orang lain, pemberian orang lain dalam bentuk semacam ini. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yahilu malu bagi muslimin ila antibin an nafsihi. Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali karena kerelaan hatinya. Dan seorang yang memberi karena sungkan, karena pekewo, tidak enak, dan cuma sekedar tawaran basa-basi, maka itu bukanlah sesuatu yang dia berikan dengan kerelaannya, maka tidak boleh diambil, tidak boleh dimakan dan seterusnya. Ya, namun berkaitan dengan jual beli karena dipaksa, maka ada jual beli yang karena dipaksa yang hukumnya sah. Itu jika pemaksaannya adalah pemaksaan yang dibenarkan oleh syariat. Contohnya adalah orang punya utang pada saya, kemudian dia memberikan barang jaminan agunan kepada saya. Hanya jatuh tempo dia nggak bisa melunasi dan belum mampu melunasi utangnya. Barang jaminan ada di tempat saya. Barang jaminan di tempat saya ini tidak boleh saya jual, karena ini bukan milik saya.
dan yang boleh menjual adalah pemilik barang atau orang yang diminta untuk menjual oleh pemilik barang. Maka barang jaminan itu tetap milik orang yang berhutang, bukan milik orang yang punya uang. Ya, ketika jatuh tempo dia belum bisa melunasi, maka gimana barang jaminan tadi? Saya ngomong baik-baik, ya kan kamu punya barang jaminan, ya udahlah dijual saja, terus lunasi utangmu pada saya. Silahkan Anda jual, ya, tak temani, nah, nanti dapat uangnya langsung bisa dibayarkan. Saya ngomong baik-baik. Kok ternyata ngomong baik-baik dia juga nggak mau, kan itu barang warisan, ya, nggak elok. Nah, jual barang warisan misalnya, tidak patut, ya, barang warisan kok dijual-jual. Dia nggak mau jual barangnya, padahal itu agunan dia untuk utang. Maka idealnya saya lapor ke pengadilan. Idealnya saya lapor ke pengadilan. Dan kalau pengadilan manggil orang yang berhutang, kemudian apakah benar kamu punya utang jatuh tempo sekian, dan kamu punya jaminan di barang itu, apabila dia telah minta kamu baik-baik, Anda baik-baik untuk jual, namun Anda menolaknya, setelah terbukti bahasanya benar laporan saya, maka pengadilan lakukan eksekusi dengan memaksa dia untuk menjual barang. Maka jaminan itu diambil oleh pengadilan, kemudian petugas pengadilan membawa orang tersebut, kemudian sambil bawa barang jaminan tadi, kemudian pergi ke pasar jual barangnya. Hasilnya kemudian dan pengadilan diberikan ke saya sebagai pelunasan utang. Itu idealnya, aturan mainnya demikian. Nah, ketika ada orang yang dipaksa untuk menjual barangnya seperti dalam kondisi tadi, bolehkah kita membelinya? Bolehkah kita membelinya? Ada orang yang dipaksa oleh pengadilan untuk jual barangnya, barang jaminannya untuk melunasi utangnya. Kita ketika itu ada di pasar, kemudian bolehkah kita ikut nawar atau bolehkah kemudian kita membeli barang tadi? Jawabannya boleh. Jawabannya diperbolehkan. Di sini disampaikan, misal pengadilan memaksa seseorang untuk menjual barang jaminannya untuk melunasi utangnya, fahadal ba'sa bisyira'i minhu, maka tidaklah mengapa kita membeli barang tersebut. Baik orang tadi itu sebenarnya rela barangnya dia jual, ataukah dia jual dengan setengah hati, maka sah bagi pembeli. Maka berdasarkan penjelasan yang kami sampaikan ini, maka termasuk jual beli yang bermasalah adalah jual beli lelang pengadilan, lelang pegadaian. Itu yang jual bukan pemilik barang, yang jual si pegadaiannya. Dan ini satu hal yang tidak dibenarkan. Dan pegadaian itu umumnya cuan. Kalau orang mau utang, itu kan mesti ada ditaksir. Taksirannya itu mesti taksiran rendah, ya, taksiran maksimal. Itu sudah standar baku taksiran di pegadaian. Itu taksirannya. Setelah taksirnya taksiran rendah, orang boleh pinjam uang maksimal 80% dari nilai taksiran, ya, 80% dari nilai taksiran. Misalnya taksirannya 1 juta, maksimal utang cuma berapa? 800.000. Nanti nggak bisa melunasi karena ada bunganya, karena ada ribanya, nggak bisa melunasi. Nanti akhirnya ya, dijual oleh pihak pengadilan, pihak pegadaian.
dijual dengan harga ya standar, maka untungnya banyak. Taksirannya rendah, utangnya cuma 80% dari nilai taksiran. Setelah itu dilelang, maka duitnya tentu yang lumayan. Maka ini yang jual bukan pemilik barang, maka ini termasuk terjadi menjual barang yang bukan dimiliki. Maka di sini terdapat jual beli yang disebut menjual. Penggantian dalam hal ini berarti menjual barang yang tidak dia miliki. Dan ini satu hal yang dilarang oleh Nabi SAW, menjual barang yang tidak dia miliki. Itu sebagian orang yang ngasih penjelasan kepada saya bahasanya sebelum pegadaian itu melelang itu sudah ada surat pemberitahuan 2 bulan dari jatuh tempo nggak bisa dilunasi, ada surat pemberitahuan ya, kalau Anda tidak melunasi maka barang menjadi milik kami dan nanti kami akan jual secara lelang. Maka ini pun tidak manfaat ya, surat pemberitahuan semacam ini pun juga tidak manfaat untuk mengubah status jual beli yang dilakukan oleh pegadaian. Maka di antara jual beli yang dilarang oleh Nabi SAW adalah tadi kita singgung adalah menjual barang yang belum dimiliki. Terdapat sebuah hadis dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, la tabi' ma laysa indaka, janganlah engkau jual barang yang belum engkau miliki. Maka ada larangan, dan kaidah dalam ilmu ushul fikih, larangan itu menghasilkan hukum batal. Maka orang yang melanggar larangan, transaksi yang dia lakukan batal. Ya, berkaitan dengan masalah jual beli barang yang belum dimiliki, maka dalam aturan Islam yang boleh jual barang, yang diperbolehkan untuk menjual barang adalah pemilik barang atau orang yang menjadi wakil pemilik barang. Contoh wakil pemilik barang ya, misalnya kalau sebuah toko, pelayan toko itu wakil pemilik barang, atau demikian contoh yang lain adalah agen. Produsen punya pemilik barang, stok barang ke satu agen, kemudian mereka jualkan, maka ini tidak masalah, bukan termasuk dalam masalah menjual barang yang belum dimiliki. Maka kesimpulannya, maka tidaklah sah, batal dan tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki. Maka tidaklah seorang menjual satu barang yang belum dia miliki, kemudian setelah itu dia baru membelinya, setelah itu kemudian baru dia serahkan kepada si pembeli. Barang belum dimiliki, sudah kemudian terjadi tawar menawar, sudah terjadi transaksi. Setelah terjadi transaksi dengan pembeli, barulah dia cari barang yang dimaksudkan, kemudian dia serahkan kepada pembeli. Ini adalah satu hal yang terlarang, dan siapa yang melakukannya maka transaksinya tidak sah. Jika transaksi itu tidak sah, maka tidak terjadi pemindahan kepemilikan barang. Maka uang itu milik yang punya uang, dan barang itu ya tidak berpindah kepada tangan pembeli. Maka barang itu masih menjadi milik orang yang membelinya di pasar, tapi milik penjual kedua. Barangnya itu tidak berpindah, maka dia masih tetap menjadi milik penjual yang kedua yang membeli barang dari yang punya. Nah, seandainya barang itu kemudian sudah habis atau rusak di tangan pembeli yang kedua, baru setelah itu dia sadar, oh ini jual beli yang tidak sah,
maka barang ingin dia pulangkan, namun ternyata sudah ternyata barangnya sudah habis, sudah dia makan atau sudah rusak. Maka di sini disampaikan, maka si pembeli yang kedua itu siapa? Yang mengadakan transaksi yang tidak sah ya, dengan pembeli pertama. Jadi kan ada pemilik barang, pembeli pertama, pembeli kedua. Ya. Pembeli pertama mengadakan transaksi jual beli dengan pembeli kedua, dan transaksi yang tidak sah. Maka pembeli yang kedua misalnya sudah insaf, mau tobat, dia mau pulangkan barangnya, ternyata barangnya sudah habis. Apa yang harus dia lakukan? Maka jawabannya dia harus ganti barangnya jika barang tersebut adalah barang yang bisa diganti. Ya, kalau barangnya adalah ada barang yang semisal di pasar, maka dia ganti barang tersebut, dia pulangkan dan dia minta kembali uangnya karena transaksi yang tidak sah. Maka uang masih milik dia, barang masih milik pembeli pertama. Dan kalau barangnya sudah tidak ada lagi di pasaran, ya, maka ada kewajiban ganti rugi dengan membayar nilainya. Namun ganti ruginya adalah dengan nilai maksimalnya, bukan nilai pembeliannya. Artinya seandainya barang ini dijual, harga ideal berapa? Harga idealnya ya 500.000. Dulu belinya berapa? 400.000. Itu mulangkannya uang 400.000 ataukah 500.000? Jawabannya berapa? Uang 500.000. Maka dia ganti dengan ya, kalau mau tobat dari transaksi yang tidak sah ini, dia ganti dengan harga maksimal barang tersebut, bukan dengan harga pembelian. Ini jika barangnya sudah tidak lagi beredar di pasaran, maka dia ganti dengan nilai, dia ganti dengan uang. Namun kalau barangnya itu masih ada di pasaran, maka diganti dengan membeli yang semisal. Kemudian di antara jual beli yang terlarang adalah yang pernah kita sampaikan, kaidah tentang masalah keuntungan. Keuntungan yang terlarang dalam Islam adalah keuntungan tanpa ada tanggungan kerugian atas si pemilik keuntungan. Maka keuntungan yang dibolehkan dalam ajaran Islam adalah keuntungan yang didapatkan oleh orang yang memiliki risiko menanggung kerugian. Ini kaidah keuntungan. Ini kaidah keuntungan yang halal. Sebuah keuntungan adalah keuntungan yang halal manakala keuntungan tersebut menjadi hak orang yang memiliki tanggung jawab menanggung kerugian. Adapun keuntungan yang didapatkan oleh orang yang tidak mungkin mengalami kerugian, maka ini adalah keuntungan yang terlarang. Dan ini adalah kaidah riba. Karena hakikat prinsip orang yang melakukan transaksi riba itu apa? Dia ingin cari untung yang tidak mungkin rugi. Ya, dia utangkan uangnya harus kembali plus anaknya. Prinsipnya apa? Dia ingin cari untung dan tidak mungkin rugi. Maka jika seorang itu mendapatkan keuntungan dalam posisi dia tidak mungkin rugi, maka curigailah, ini adalah keuntungan yang terlarang. Dan di antara contoh keuntungan yang dimiliki oleh orang yang tidak mungkin mengalami kerugian adalah seorang itu menjual barang yang belum menjadi tanggungannya.
Seorang yang menjual barang yang belum ada di tanggungannya, masih menjadi tanggungan orang lain. Dia telah beli barang dari seseorang, dari pemilik barang, namun barangnya masih di tempat penjual. Kemudian saya jual lagi. Saya beli satu barang, setelah saya beli barangnya tetap di situ. Saya titip. Tapi kalau ada apa-apa, kamu yang nanggung. Karena barang titipan harus dijaga. Dia yang nanggung juga kalau terjadi apa-apa. Pokoknya barang masih di tempat Anda. Terus barang ini kemudian saya jual kepada orang lain. Maka di sini saya kemudian ketika saya dapat konsumen, saya ajak konsumen saya untuk ngambil barang di situ. Atau saya minta si penjual ini untuk antar ke konsumen saya. Dan ini jadi tanggung jawab dia. Bagian dari tanggung jawab dia adalah mengirim barang kepada konsumen saya. Ini jadi tanggung jawab dia, bagian dari tanggung jawab dia. Maka ketika di tengah jalan terjadi kerusakan atau apa, tanggung dia. Saya bebas dari risiko apapun. Saya cuma modal ngomong, dapat konsumen, dan saya terbebas dari kemungkinan menanggung kerugian. Maka jual beli semacam ini, jual beli di mana penjual itu dalam keadaan aman sama sekali dari kerugian, maka ini adalah keuntungan yang didapatkan, adalah keuntungan yang terlarang. Kemudian di sini ada sebuah pertanyaan. Ada seorang yang mengatakan, siapakah di antara kalian yang ingin aku krediti, yang seharusnya barang tersebut kontan 10.000, namun saya jual dengan bentuk kredit 14.000. Akhirnya kemudian ada orang yang mau. Akhirnya orang yang mau tersebut pergi bersama orang yang memberikan penawaran ke pasar atau ke showroom kalau tempat kita. Summa yashtari, kemudian orang yang memberikan penawaran tadi membeli, kemudian menyerahkannya kepada orang yang menerima tawarannya. Bolehkah jual beli semacam ini? Saya ngomong, siapa yang mau beli komputer 10 juta, nanti dicicil kredit 15 juta. Kredit saja 15 juta, gak apa-apa. Siapa yang mau? Dan saya gak megang barangnya. Oh ya, saya mau. Ya yuk ke pameran. Ayo ke pameran. Barang mana yang mau kamu beli? Barang mana yang mau kamu beli? Komputer mana yang mau kamu beli? Itu loh, komputer yang itu yang saya cocoki. Ya, itu sepakat ya, 10.000, 15, nanti kembali 15.000. Komputer itu, ya. Akhirnya dia mengatakan ya. Akhirnya saya beli kepada di stand tersebut cash 10.000. Itu saya serahkan. Silahkan Anda bawa pulang, mengingat nanti dicicil total. Kalau mau tadi 10 juta nanti barang itu ya. Oh iya. 10 juta balik 15 juta loh. Oh iya siap. Tanda tangan. Akhirnya saya beli 10 juta, kemudian saya kasihkan nomor 15 juta. Nanti baliknya 15 juta. Maka jawabannya ini adalah transaksi yang tidak sah karena Nabi SAW melarang mendapatkan keuntungan tanpa ada tanggung jawab kerugian. Ini alasan yang pertama. Maka di sini saya mendapatkan keuntungan tanpa ada tanggung jawab kerugian. Omong-omongnya di sini, setelah itu omong-omong yang kedua ditindaklanjuti di pameran.
Setelah dia cari barang, dia tentukan, kemudian saya omong. Jadi ini akhirnya 10 juta sebagaimana tadi kesepakatan, ya. Kemudian saya beli, kemudian barang diambil oleh orang tersebut. Maka ini, ya, di sini dikatakan terlarang. Alasan pertama adalah di sini terdapat keuntungan tanpa ada kemungkinan rugi, tanpa ada jaminan untuk menanggung kerugian. Alasan yang kedua adalah hadis Hakim bin Hizam, janganlah engkau menjual barang yang belum engkau miliki. Ketika saya dengan orang tadi datang ke pameran, dia sudah milih dan menentukan pilihan dan terjadi omong-omong dengan saya, maka di sini saya menjual barang tersebut telah terjadi transaksi dan barangnya itu telah terjadi transaksi dalam keadaan itu belum milik saya, telah terjadi kesepakatan harga, ya, dan telah terjadi perjanjian yang mengikat, ya, dan itu belum saya beli, baru dia milih dan dia cocok itu, kemudian ngomong-ngomong dengan saya, rasanya itu yang dia inginkan. Setelah fix, saya beli, nanti dia akan beli, jadi perjanjian yang mengikat. Ya, dia nggak boleh mungkir. Tiba-tiba setelah saya beli kok enggak, dia nggak jadi kabur. Nah, dia nggak boleh. Kalau seandainya dia mungkir maka dia kena denda. Maka ini saya telah menjual barang padahal komputer tersebut belum saya miliki. Dan para ulama menyebutkan di antara syarat jual beli adalah penjual adalah orang yang memiliki barang pada saat transaksi dilakukan, atau minimal dia adalah orang mendapatkan izin untuk menjual barang. Contohnya adalah wakil. Maka ringkasnya, jual beli semacam ini adalah jual beli yang batal dan jual beli yang haram. Jual beli yang batal dan jual beli yang haram. Kemudian di antara jual beli yang terlarang yang kemarin pernah kita bahas adalah jual beli kelebihan air. Ya sampai di sini kita bahas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Apa tadi untuk menjual barang mendapatkan keuntungan tanpa risiko untuk menanggung kerugian itu apa? Seperti misalkan di sini seperti maklar untuk mungkin menjual barang. Contohnya mungkin menjual rumah atau apa, kita butuh maklar atau apa misalnya. Maklar, kalau maklarnya yang mengadakan transaksi, ya, maklar kan ada dua macam. Mungkin dia cuma mencarikan konsumen, kemudian transaksi dilakukan oleh pemilik. Ya, maka dia jual jasa, dia punya hak fee atas jasa yang dia lakukan. Jadi nggak masalah. Kalau seandainya maklarnya ini yang jual, maka dia seperti agen. Ya, maka dia adalah wakil pemilik. Ya, dia seperti agen, dia wakil pemilik. Nggak masalah bagi dia untuk menjual barang, karena dia memang telah diserai oleh si pemilik untuk menjualkan, tolong jualkan barang saya, carikan konsumen dan jualkan. Ya, maka tidak termasuk dalam apa yang ditanyakan. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa utamana alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.